udara yang masuk ke dalam paru-parunya. Nah itu kita lihat. Kadang orang yang nafas tuh, kadang orang yang tidak sadar itu dia nafas, tapi nafasnya nggak sekuat orang yang sadar. Jadi kadang naik itu tipis. Makanya kita harus lihat itu. Hidung niluk, kita lihat dadanya. Terus kita feel itu kita lihat hembusan nafas dari mulut atau hidungnya dia, hidungnya si pasien itu lewat pipi kita. Terus sama lisan itu kita dengar, yang didengar suara nafasnya dia nafas atau enggak. Untuk mengecek orang nafas atau enggak itu begitu untuk pasien tidak sadar. Terus ini kalau dari medis harus dimaksimalisasi oksigen. Apapun traumanya, apapun kecelakaannya, pasien tidak sadar. Misalkan pasien dengan jatuh kecelakaan gitu ya, patah kakinya, kita kasih oksigen, tetap kasih oksigen. Karena kita nggak tahu perdarahan seperti Dr. Wira tadi bilang, perdarahan di paha aja bisa nyambung sampai 2 liter. Kita punya darah 5 sampai 6 liter, dengan 2 liter hilang itu udah dehidrasi berat, bisa meninggal. Terus darah satu paha bisa menampung darah sampai 2 liter. Gitu. Jadi darah itu kan harusnya berada di pembuluh darah, bukan di luar pembuluh darah. Gitu. Kita harus memaksimalkan oksigen. Kalau kita tidak bisa, kalau pasiennya tidak bernafas bagaimana? Kita kasih nafas buatan. Tapi kan sekarang perlu diingat bapak ibu-ibu ya, zaman COVID nih. Jadi kita harus berhati-hati buat ngasih nafas buatan, takutnya pasiennya COVID lagi. Ntar malah kita nolong, malah kita kena COVID juga. Kalau sekarang dimodifikasinya sejak COVID itu dengan mouth to mask. Kalau dulu kan mouth to mouth ya, seperti yang tengah dan sebelah kanan ini ya. Jadi mulutnya kita masukin, jadi mulut si pasien itu harus masuk ke dalam mulut kita full gitu, masuk semua. Atau kalau pada anak, hidung dan mulutnya si anak harus masuk ke dalam mulut kita. Nah sambil itu kita lihat dadanya pasien itu yang kita kasih nafas buatan. Dia mengembang nggak? Kalau kita hembuskan oksigen, dia mengembang, berarti udara yang kita tiup masuk ke dalam dadanya dia, masuk ke dalam paru-parunya ya. Nah, kalau misalkan ini sebetulnya alat sekarang modifikasi nih Pak ya, jadi bentuknya masker ya. Kita cukup dalam masker, jadi nanti di situ ada lapisan barriernya gitu sehingga bisa mengurangi risiko lah kalau misalkan amit-amit itu pasien tiba-tiba COVID gitu. Jadi biar kita si penolong itu tetap aman, itu di situ. Itu juga harus ada sekarang di kotak P3 harus ada. Terus yang ketiga C circulation, bahasa Indonesia S sirkulasi dan kontrol perdarahan. Jadi A tadi RW, B itu breathing, RW itu saluran nafas, B itu breathing, kemampuan untuk bernafas, dan C ini sirkulasi. Sirkulasi itu maksudnya darahnya kita Pak. Jadi darah itu semua harus berputar dari jantung ke seluruh tubuh, terus ke paru harus berputar terus. Kalau perputaran darah itu mandek, ya nanti otak tidak dapat tidak dapat suplai oksigen, lama-lama dia meninggal. Sama-sama sedikit. Kita minta bantuan 30 menit, yakin saya nggak akan datang. Apalagi medis susah banget. Apalagi dari rumah sakit kita minta selalu datang, belum tentu 30 menit datang. Makanya yang sebetulnya yang menolong banget tuh orang yang ada di sekelilingnya si pasien itu. Ya, kalau C ini kita melihatnya dengan cara lihat nadinya dia. Pasien tiba-tiba jatuh gitu, serangan jantung. Pasti nadinya hilang karena jantungnya berhenti. Paling gampang lihat nadi di mana Pak? Di leher. Caranya ya leher di sini kan kita ada jakun ya, ada sampel. Kita lari aja ke kanan tuh gitu. Di situ kerasa. Di situ nadi yang paling besar. Buat dari paling besar tekanannya karena dekat banget sama jantung. Jadi kita cukup di situ. Ada atau enggak? Kalau misalkan ada, pasiennya masih hidup, secara jantungnya masih hidup. Jadi secara jantung masih hidup, tapi kita tidak tahu tekanan darahnya sampai enggak nih kira-kira sampai ke otak, sampai ke kaki. Pasien kan tiba-tiba kolaps gitu ya. Nanti kalau kita mau lihat lagi, kalau misalkan dia tidak sampai tangan nih, tangan kita kelihatan jelas warnanya biru atau putih gitu kelihatan. Di kukunya terutama, kuku kita kan warnanya pink ya. Nanti dia nggak sampai situ Pak. Nah itu bahaya tuh. Berarti mungkin ada jantungnya kurang kuat atau mungkin ada kebocoran sehingga darahnya tidak sampai ke sana gitu. Itu kita lihat itu. Terus dari nadinya, kalau misalkan memang kita ada trauma, ada kecelakaan gitu ya, itu kan resikonya nomor satu apa itu perdarahan Pak. Darahnya itu keluar dari badan kita, keluar bocor gitu. Bocornya di mana kita belum tahu, tergantung letak dari traumanya dia, misalkan patah tulang paha atau misalkan patah atau tertembak di bagian kecelakaan, sehingga kompensasi jantung biar darahnya itu naik dengan jumlah yang sedikit karena bocor, dia nyepetin frekuensinya, jantungnya dicepetin sama dia kerjanya.
Terus kalau ada kontrol perdarahan seperti ini Bapak Ibu, yang pertama paling gampang pakai tangan aja udah. Penting kita tekan aja, lukanya di mana kita tekan aja. Nggak usah pakai kopi, nggak usah pakai apa, kan dulu kan gitu. Malah beli kopi dulu, enakan kopi diminum. Pakai tangan aja, tempel aja pakai tangan. Atau misalkan kita ada kain yang kita anggap bersih lah, kalau steril kita pasti susah kalau steril. Itu kita masukin ke dalam lukanya, ini seperti nomor 2 nih. Jadi kita masukin aja ke dalam lukanya, kita tempel aja pakai tangan. Atau kita ikat seadanya aja, yang penting perdarahannya berhenti. Kalau perdarahannya berhenti, darah tetap ada di tempatnya dalam pembuluh darah, dia nggak keluar. Atau kalau misalkan medis di sini dia punya apa ya, punya alat namanya tourniquet ya, untuk biasanya kan kalau kita sebelum disuntik kan kita tangan kita kan diikat dulu ya, itu juga bisa. Tapi jangan lupa dikendorkan. Tapi kalau kita pakai itu terus, nanti pembuluh darah atau organ-organ yang di luarnya itu malah jadi hitam gara-gara nggak dapat suplai oksigen. Gitu. Nah ini penting banget nih. Paling gampang ditekan aja dulu Pak. Misalkan paling sering tuh bikin panik itu kalau ada luka di kepala Pak. Kepala maka sebutannya bocor. Orang Jawa nyebutnya sirah karena isi darah. Gitu. Kadang lukanya cuma lecet tapi berlebihan gitu. Perdarahan itu berlebihan. Kok cuma lecet sedikit tapi dibandingkan dengan luka lecet di kaki itu banyak banget, darahnya kayak nggak selesai gitu. Ada banyak pembuluh darah di kepala. Karena memang didesain seperti itu sama Tuhan kan, memang kepala itu penting sekali gitu ya. Maka pembuluh darah kita kena bungkal sini terus kita tekan gitu aja udah. Sementara itu dulu. Nah, setelah itu kita masuk ke CPR Pak. Mungkin Bapak atau Ibu pernah dengar nama CPR. Cardiopulmonary resuscitation. Jadi resusitasi jantung paru kalau bahasa Indonesia ya Pak. Ini banyakkan pada pasien trauma dan pasien sakit jantung. Jantung itu kalau misalkan memang sering apa ya, seringnya main dadakan sih yang nyebelin itu. Baginya masih bagus, atau kita lagi main futsal tiba-tiba jebret langsung meninggal. Nah ini caranya nomor 1, ini bisa, kalau kita nggak yakin akan kemampuan untuk CPR diri sendiri, kita minta bantuan aja. Minta bantuan siapapun, rumah sakit atau apa, kita minta bantuan, orang suruh nelpon kemana gitu ya, minta bantuan. Karena ada pasien ditemukan seperti ini. Terus yang kedua, kita cek apa look, feel, and listen tadi, kita lihat apa namanya, dia bisa bernafas atau tidak, pasiennya masih bernafas atau tidak. Kalau enggak ya kita kasih bantuan. Terus CPR yang melanjutkan ini Pak, kalau sering kita lihat di film-film ya dadanya dipencet jantungnya. Jadi kalau mencet itu bukan pas di dada kanan kiri tapi di tengah Pak. Kalau di dada kanan kiri kena rusuknya patah, nusuk jantung, nusuk paru, pasiennya meninggal. Tapi kalau kita tekannya di dada tengah, aman insya Allah. Karena di sana banyak kartilago, banyak tulang rawan, sehingga paru-paru kita, apa namanya, tulang dada kita tuh lebih lentur kalau kita tekan di sana. Gak apa-apa, gitu ya. Ini kita lakukan 3 kali, kita pencet situ, 2 kali kita nafas buatan. Nanti itu dilanjutkan sampai secapeknya kita. Kalau Bapak capek ngelakuin seperti itu, pasiennya belum datang, ya udah stop aja. Berarti sudah takdirnya orang itu ya meninggal lewat aja gitu. Tapi kalau misalkan memang masih dapat rezekinya orang itu ya, medis datang, Bapak bisa gantian, selesai. Gitu. Itu bisa dilakukan dulu pada orang yang henti jantung. Terus setelah tadi A, B, C, airway, breathing, circulation, yang D ini disability. Disability ini kita menilai sistem saraf Pak. Paling gampang di sini sih kalau medis menggunakan GCS ya Pak ya, atau Glasgow Coma Scale. Ini ada parameternya seperti ini, ada 3 parameter dari mata, dari ngomongnya, sama dari pergerakan alat geraknya. Kalau Bapak gampangnya cuma pasien dibangunin aja deh, pasien dibangun atau enggak, buka mata atau enggak, ngomong atau enggak. Kalau pasiennya bisa turutin perintah kita gitu. Kita tanya misalkan, Pak namanya siapa? Dia bisa jawab, oh berarti bagus ngomongnya. Atau dia bisa buka mata spontan, berarti bagus. Gitu ya. Terus kalau gerakan tangan ya kita suruh dia angkat tangannya gitu, dia angkat tangannya. Atau kalau misalkan dia angkat tangan dia diam aja, berarti motoriknya jelek. Gitu. Kita lihat dari parameter itu aja. Terus kalau untuk bentuk ukuran refleks pupil itu medis. Terus yang E yang terakhir itu exposure atau kontrol lingkungan. Kalau ada pasien trauma Pak, kita penting juga nih atasin namanya hipotermi Pak, atau suhu badannya drastis turun.
Jadi pada pasien-pasien trauma itu biasanya badannya itu turun pertama karena misalkan dia kena air, atau dia kena darahnya sendiri, atau kena keringatnya sendiri, itu bisa bikin hipotermi bisa bikin meninggal. Mendingan orang kepanasan dibandingin orang kedinginan lebih bahaya, bahkan bisa bikin meninggal. Jadi paling gampang copot semua pakaiannya, kita bisa bantu cari sebagai orang awam atau orang non medis, bisa bantu cari selimut atau kain-kain yang hangat yang bisa dipakaikan ke pasien itu, ini kita cari itu.